Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan uh, implementasi dari tugas 2 mata kuliah terkait data prodi sistem informasi dengan saya Fahmi Aksan Nugroho, NIM 055158313 di soal yang kedua. Yang soal pertama sudah saya upload, jadi tinggal soal yang keduanya. Ini untuk soalnya bisa kita baca, bro. Kita disuruh membuat program Java untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil menggunakan metode counting sort. Sebelum masuk ke videonya, kita pahami dulu ya sedikit apa itu counting sort. Kalau kita lihat di Google ya, counting sort. Jadi simpelnya apa itu counting sort. Nah, simpelnya algoritma counting sort itu algoritma yang pengurutan bilangan bulatnya itu yang lebih efisien, terutama dengan data yang rentan nilainya nggak terlalu besar. Kalau dari pemahaman saya ya, algoritma counting sort itu adalah algoritma yang pengurutan yang tidak membandingkan elemen satu persatu, kayak bubble sort atau merge sort yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Sebaliknya, algoritma ini counting sort menghitung beberapa kali setiap angka yang muncul, kemudian menyusun kembali array berdasarkan frekuensi tersebut. Karena itu, counting sort bisa dibilang lebih cepat jika rentang datanya nggak terlalu besar. Ini sama aja ya. Jadi simpelnya kayak gitu sih. Dan untuk sekarang kita masuk ke kodenya. Di sini sudah saya bikin kodenya, sudah saya tulis semua, tinggal saya jelasin dari awal sampai akhirnya. Di awal program, di awal kode ini, awal kode main, kita bisa lihat saya mendeklarasikan 8 buah nilai dari variabel yang disimpan di variabel A sampai variabel A8, masing-masing nilainya acak. Kemudian nilai itu dimasukkan di dalam sebuah array yang bernama data, yang isinya adalah integer, array of integer. Kemudian kita tampilkan di konsol data-data yang masih apa adanya. Ini tujuannya biar kita bisa lihat perbandingan antara data yang sebelum dan sesudah di sorting. Kemudian di sini memanggil function atau metode counting sort. Disinilah fungsi yang melakukan seluruh proses pengurutan. Kita bisa lihat ya. Di bagian metode ini, counting sort descending, di dalam fungsi ini langkah pertama yang dilakukan adalah membandingkan setiap elemen ini. Nah, tapi di atasnya ada lagi deh. Kalau arraynya itu kosong, ya udah kita langsung return aja, nggak usah eksekusi yang di bawahnya. Jadi kalau arraynya udah kosong ya udah langsung di return. Kemudian di bawahnya ini mencari nilai terbesar dari dalam arraynya. Simpel aja sih, kita dengan melakukan loop
dan membandingkan setiap elemennya. Jadi nilai maksimum ini nanti kita akan gunakan untuk menentukan array count. Nah, setelah itu kita mendapatkan nilai maksimal atau nilai terbesarnya, kita baru bikin array baru yang bernama count. Jadi arraynya array of integer yang panjangnya adalah maksimal. Maksudnya itu yang tadi ya, maksimalnya dari perbandingan atau pencarian di sini, kemudian ditambah saingan 1. Array count ini yang ini itu fungsinya buat nyimpan frekuensi kemunculan angkanya. Contoh, misalnya angka 5 itu muncul 2 kali, maka nanti count array 5 akan bernilai 2 itu. Kemudian semua angka di dalam array asli akan dihitung menggunakan loop berikutnya yang ini. Dalam proses ini kita nggak membandingkan angka apapun ya, kita hanya menghitung dan inilah menurut saya kelebihan counting sort. Kemudian setelah semua frekuensinya terisi, kita menuju langkah yang terakhir. Di sini kita menyusun ulang angka-angka tersebut ke dalam array dengan urutan descending ya. Ini di bagian ini kita mulai dari angka yang terbesar, yaitu indeks max-nya. Selama count-nya itu array i atau count array i ini itu lebih dari 0, berarti ada isinya ya. Berarti intinya ada array count yang ada isinya, itu bakal masih perlu dimasukkan ke array hasil. Jadi selama count array i masih lebih dari 0, artinya angka tersebut masih perlu dimasukkan ke array hasil, gitu sampelnya. Ini jadi ada array. Nah, dengan cara ini setiap kali kita masukkan sebuah angka, countnya bakalan dikurangi 1. Nah, jadi kita mendapatkan array akhir yang sudah tersusun dari besar ke kecil gitu. Setelah proses selesai merge, kita menampilkan hasil pengurutannya. Di sini akan terlihat bahwa hasil akhirnya sudah terurut secara descending. Kita coba testing ya. Kita compile dulu untuk file counting sort Java. Oke, kita baru Java counting sort descending. Nah, ini adalah array yang belum diurutkan atau array apa adanya, masih acak ya, masih random. Kemudian di bawahnya ada data yang sudah diurutkan dari besar ke terkecil dengan metode counting sort. Di sini ada 20, 15, 12, 9, 7, 5, 3, 1. Kalau masih array data apa adanya tapi sebelum diurutkan itu kan masih acak ya, dari 5, 12, 3, 20, 7, 15 lagi, terus 9, 1 gitu. Terus ini baru sudah terurutkan ya. Jadi itulah cara kerja counting sort dengan bahasa pemrograman Java dengan urutan descending. Menurut saya
counting sort ini sangat cocok digunakan buat data dengan nilai integernya itu masih rentang nilainya nggak terlalu besar karena karena prosesnya itu efisien dan cepat ya. Oke teman-teman, jadi seperti itu. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video ini membantu kalian memahami gimana cara counting sort bekerja. Thank you.